Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini membahas tentang bab 3, budidaya ikan konsumsi, prakarya SMP kelas 9 semester 1. Materi ini berdasarkan buku siswa prakarya kelas 9 terbitan Kemdikbud edisi revisi 2018. Pokok bahasan budidaya ikan konsumsi itu kita bagi menjadi 2 video, di mana pada video pertama ini akan membahas tentang komoditas ikan. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian budidaya ikan konsumsi dan menjelaskan tentang komoditas ikan konsumsi. Selanjutnya kita masuki bahasan kita tentang budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan dimaksudkan untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai sumber protein, selain dari kegiatan penangkapan ikan di laut atau di sungai. Kebutuhan pangan sumber protein yang berasal dari ikan itu terus meningkat, sehingga menjadi peluang dalam pengembangan budidaya ikan. Konsumsi sendiri adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan konsumsi atau sumber pangan. Contohnya antara lain lele, gurami, bawal, nila, belut, kerapu, dan bandeng, dan masih banyak lagi ikan lainnya. Nah, untuk budidaya ikan konsumsi, budidaya ikan disesuaikan dengan geografis wilayah setempat. Dibedakan menjadi daerah dataran tinggi dan rendah, maka yang dibudidayakan adalah ikan air tawar. Untuk daerah pantai, muara sungai atau rawa payau, maka dibudidayakan ikan air payau. Yang ketiga, untuk daerah laut yang terlindungi ombak dan gelombang seperti teluk, selat, dan perairan dangkal, maka dibudidayakan ikan laut. Adapun komoditas ikan konsumsi itu dibedakan menjadi komoditas ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Kita masuki bahasannya masing-masing, yaitu sebagai berikut. Untuk ikan air tawar ada ikan mas. Ciri-ciri dari ikan mas itu berbadan agak memanjang, pipih, dan lunak. Habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras, seperti di pinggiran sungai atau danau. Hidup pada ketinggian sampai 600 meter di atas permukaan laut, dan pakan alaminya yaitu tumbuhan air serta binatang renik. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan apabila kita ingin membudidayakan ikan mas yaitu pembenihan ikan mas biasa dilakukan selama 2-3 minggu untuk benih siap didedarkan. Pembesaran ikan mas dilakukan saat benih sudah berukuran 5-8 cm yang berasal dari hasil pendedaran tadi. Pemberian pakan dilakukan pagi, siang, dan sore, sedikit demi sedikit, agar pakan tidak tenggelam ke dasar perairan. Ikan air tawar selanjutnya yaitu ikan nila. Ikan nila ini memiliki ciri-ciri badan pipih ke samping, warna tubuh umumnya putih, kehitaman, dan merah. Habitat di dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pakan alaminya itu tumbuh-tumbuhan lunak seperti hidrilla dan ganggang. Hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan nila yaitu untuk pembesaran dilakukan selama 4 bulan sampai 5 bulan. Ukurannya bisa 8-12 cm. Selanjutnya, padat penebaran benih di kolam terpal antara 15-20 ekor per meter perseginya dengan kedalaman air 80-100 cm. Nila diberi pelet sebanyak 2-4% dari bobot biomasa ikan dan diberikan 3-5 kali per hari. Ikan air tawar selanjutnya yaitu ikan lele. Ciri-cirinya bentuk tubuh memanjang, berkulit licin, kepala pipih, mulutnya berada di ujung dengan 4 sungut, sirip ekor dan perut membundar. Memiliki senjata yang sangat ampuh dan berbisa, berupa sepasang patil di sebelah depan sisi sirip dada. Patil dipergunakan untuk melompat dari kolam atau berjalan di atas tanah. Habitat lele itu semua di perairan air tawar. Memiliki labirin untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya lele yaitu pertumbuhan lele ini agak lambat apabila di suhu habitat yang terlalu dingin. Lele dipanen pada umur 3-4 bulan dengan berat rata-rata 200 gram per ekor.
Selanjutnya, ikan patin. Ciri-ciri ikan patin, warna punggung keabu-abuan atau kebiru-biruan dan bagian perut putih keperak-perakan. Ukuran kepala relatif kecil dengan mulut terletak di ujung agak ke bawah. Memiliki 2 pasang sungut pendek yang berfungsi sebagai peraba. Pada sirip punggung terdapat 1 jari-jari keras yang berubah menjadi patil. Pada sirip dada juga terdapat 1 jari-jari keras yang juga berubah menjadi patil. Ikan air tawar selanjutnya adalah gurame. Ciri-ciri dari gurame yaitu daging ikannya renyah dan sedikit duri, menyukai perairan yang jernih, tenang, dan tidak banyak mengandung lumpur. Tumbuhan yang biasa dimakan ada azolla, kangkung, dan daun talas dengan pakan buatan tambahan juga. Hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya yaitu lokasi yang cocok mulai dari 0 sampai 800 di atas permukaan laut, suhu 24-28 derajat Celcius, perairan yang jernih, tenang, dan tidak banyak mengandung lumpur. Gurami memijah pada umur 2-3 tahun. Produktivitas telur meningkat di musim kemarau dan tidak produktif dibudidayakan di daerah suhu rendah. Pembesaran ikan gurame menggunakan benih dengan berat minimal 100 gram per ekor. Untuk mencapai 500 gram per ekor perlu 6 bulan, sedangkan untuk 1 kg per ekor membutuhkan waktu 9 bulan. Selanjutnya kita bahas ikan air payau. Pertama ada ikan bandeng. Ciri-cirinya yaitu daging putih, seratnya halus dan rasanya gurih. Badan memanjang seperti torpedo dengan sirip ekor bercabang dan termasuk ikan yang berenang sangat cepat. Kepala tidak bersisik, mulut kecil terletak di ujung, rahang tanpa gigi, dan lubang hidung terletak di depan mata. Mata diliputi oleh selaput bening. Warna bandeng putih keperak-perakan dengan punggung biru kehitaman. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya. Pada budidaya bandeng konsumsi, benih bandeng dapat ditebar dengan kepadatan tinggi. Benih ukuran berat rata-rata 50 gram per ekor atau panjang 7-10 cm dapat ditebar 500 ekor per meter kubiknya. Ukuran konsumsi akan mencapai berat rata-rata 450 gram per ekor setelah dipelihara 4 bulan. Selanjutnya ada udang windu. Ciri-ciri dari udang windu yaitu badan terdiri atas 13 ruas dan seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut dengan exoskeleton. Aktif bergerak dan mencari makan pada suasana yang gelap atau redup. Bersifat kanibal, kemudian berganti kulit secara periodik. Udang yang muda itu lebih sering berganti kulit dibandingkan dengan udang yang dewasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya, pakan buatan sangat penting diberikan, namun harus dipilih pelet yang tidak mudah hancur dalam waktu 24 jam, karena cara makan udang yang tergolong lambat. Selanjutnya kita bahas komoditas ikan air laut. Yang pertama ada kakap putih. Memiliki ciri merupakan ikan Catadromos, yaitu dibesarkan di air payau dan kawin di air laut. Bentuk tubuh memanjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebar sedikit serong dengan gerigi halus. Badan atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi, sirip punggung dengan 3 jari keras dan 7-8 jari-jari lemah serta memiliki bentuk sirip ekor bulat. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan kakap putih. Yang pertama, benih ikan yang sudah mencapai ukuran 50-70 gram per ekor dari hasil pendederan dipelihara dalam keramba dengan padat tebar sekitar 50 ekor per meter kubiknya. Pembesaran dilakukan selama 5-6 bulan. Dan pemaninan dilakukan setelah ikan mencapai ukuran 500 gram per ekor dengan membutuhkan waktu 5-6 bulan. Selanjutnya ikan kerapu. Ikan kerapu memiliki ciri-ciri yaitu bentuk tubuh moncong panjang memipih dan menajam. Gigi pada bagian sisi terdiri atas 3 atau 4 baris. Terdapat bintik putih coklat pada kepala, badan, dan sirip. Bintik hitam pada bagian dorsal dan posterior. Habitat benih ikan kerapu terutama jenis kerapu macan adalah pantai yang ditumbuhi alga genus Reticulata dan Gracilaria. Pada tahap dewasa, kerapu hidup di daerah perairan yang lebih dalam dengan dasar perairan pasir berlumpur. Adapun untuk budidaya yang perlu diperhatikan, ikan kerapu macan itu lebih cepat perkembangan daripada kerapu bebek. Kerapu bebek yang dipelihara dengan berat awal 1,3 dengan panjang total 4 cm akan berat 400-500 gram selama 12-14 bulan. Sedangkan kerapu macan dapat dipanen pada bulan ke-7 dengan berat kurang lebih 500 gram. Demikian video pembelajaran kali ini dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.